Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat, memberikan kita hidayah, taufik, dan serta memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan masih bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan dinul Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman penuh kegelapan menuju zaman terang benderang. Taib, teman-teman sekalian, kita akan sedikit membahas, sedikit banyaknya membahas tentang zakat. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, bisa dilihat teman-teman, kita akan membahas pengertian dari zakat itu sendiri. Yang kedua, zakat unta, zakat sapi, zakat kambing, dan yang terakhir zakat harta serikat. Taib, kita lanjut ke slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jihadil Akbar, dengan NIM 2310 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah fikih dari STQ Ar-Rahman. Kita masuk ke pengertian zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yazki zakatan, yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Makna-makna tersebut digunakan di dalam Al-Quran dan hadis ketika menyebutkan lafaz zakah, karena makna yang terkandung dalam ibadah zakat ini adalah berkah, berkembang, dan suci. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik, atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, haul atau ketika panen, dengan nilai tertentu, mulai dari 2,5%, 5%, 10%, atau bahkan 20%. Dan sasaran tertentu. Siapa aja sasarannya? Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, mu'alaf, rikob, fisabilillah, dan ibnu sabil. Perbedaan antara infak, sedekah, dan zakat fitrah. Teman-teman bisa dilihat di slide-nya. Zakat adalah yang pertama zakat, ya. Zakat ini di sini zakat mal, ya. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua infak, ya. Apa sih infak? Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat, ya, untuk kemaslahatan umum. Yang ketiga sedekah. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Yang terakhir zakat fitrah. Zakat fitrah adalah setiap bagian harta seorang muslimin atau seorang muslim yang dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri, ya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, di sini bisa dilihat, ya, tabelnya, komponen, hukum, waktu, dan penerima. Komponennya zakat mal. Ya, apa sih hukumnya? Hukumnya wajib. Kapan waktunya? Setiap memenuhi syarat maka wajib infak. Nanti akan kita bahas syaratnya. Yang ke Siapa aja yang menerima zakat mal ini? Ya, yang menerima adalah khusus 8 kelompok penerima zakat. Komponen yang kedua infak. Hukumnya apa? Sunnah. Waktunya tidak ditentukan, ya. Kapanpun bisa berinfak.
Penerimanya siapa? Mustahik dan muktafi di atas mustahik. Bisa dilihat dari keterangannya di sini mustahik ya, sebutan untuk orang yang menerima zakat. Sedangkan muktafi sebutan orang yang secara finansial ada di atas mustahik sedikit. Komponen yang ketiga sedekah. Hukumnya apa? Sunnah. Di sini hukumnya sunnah. Sedekah sunnah. Waktunya kapan? Tidak ditentukan. Sama seperti infak ya. Dan penerimanya pun sama. Mustahik dan muktafi. Ya, muktafi di atas mustahik. Yang terakhir komponen zakat fitrah. Hukumnya apa aja? Ya, hukumnya apa? Wajib. Waktunya sebelum sholat Idul Fitri. Maka setelah sholat atau ketika sholat sudah tidak bisa lagi zakat fitrah. Siapa penerimanya? 8 kelompok penerima zakat dan diprioritaskan fakir miskin. Ya. Kita lihat di sini 8 kelompok penerima zakat. Ya, siapa aja? Yang pertama fakir. Ya. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta atau hasil usaha, ya, hasil usaha pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta, ya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Maka dikatakan fakir. Yang kedua miskin. Ya, miskin itu apa sih? Orang yang memiliki harta atau hasil usaha tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, dia punya pekerjaan, dia punya harta, tapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka disebut miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'allaf. Yang ketiga riqab, budak. Ya, budak ini berhak mendapatkan zakat. Yang kelima gorimin, ya, orang yang memiliki hutang, maka bisa menerima zakat ini. Yang keenam fisabilillah, ya, orang yang berjihad di jalan Allah berhak mendapatkan zakat. Yang terakhir yang kedelapan ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan jauh seperti pekerja dan pelajar di atas perantauan. Maka para penuntut ilmu, ya, yang merantau atau pekerja yang merantau bisa mendapatkan zakat. Kita akan membahas tentang zakat hewan ternak. Bisa dilihat teman-teman, zakat ternak yang pertama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Nisabnya nanti akan kita bahas. Unta, sapi, dan kambing akan kita bahas nisabnya di slide selanjutnya. Oke teman-teman, bisa lihat di tabel berikut ini, ya, nisabnya. 1 ekor syah, ya, syah ini kambing betina, ya, 1 ekor kambing betina nisabnya 5-9. Dan yang berikutnya 2 ekor syah nisabnya 10-14, ya. Yang ketiga ada 3 ekor syah, berapa nisabnya? 5-9. Kalau 4 ekor syah nisabnya 20-24 nisab. Ya. Syah ini adalah kambing betina ya teman-teman, bisa dilihat keterangannya, syah kambing betina. Dan yang selanjutnya 1 ekor bintu makdad, bintu mahkad. Ya. Apa sih bintu mahkad? Ya. Nih kita lihat di sini, bintu mahkad adalah unta betina, ya, genap berusianya 1 tahun, masuk tahun kedua. Ya. Jadi tidak di bawah 1 tahun, tapi 1 tahun yang ingin masuk ke tahun kedua. Ya, nisabnya berapa? Nisabnya 25-35. Dan yang ini ada 1 ekor bintu labun. Ya, bisa lihat bintu labun ini adalah unta betina genap berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, ini unta betina. Nisabnya berapa? 36-45. Terus yang selanjutnya 1 ekor hiqoh. Apa itu hiqoh? Ya, hiqoh adalah unta betina genap berusia 3 tahun masuk tahun keempat. Nisabnya berapa? 46-60. Terus yang selanjutnya ada 1 ekor jazaah. Ya, 1 ekor jazaah ini adalah, ya, jazaah ini adalah unta betina genap berusia 4 tahun masuk tahun kelima.
nisabnya berapa? 61 sampai 75. Terus yang selanjutnya adalah dua ekor bintu labun. Ayo, bintu labun itu apa? Ya, unta betina genap berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Nisabnya 76 sampai 90. Dan selanjutnya kita lihat ya, ada tiga hikoh nisabnya 90 sampai 120, ada 3 banat labun atau 2 hikoh plus 1 syah ya, dalam mazhab Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Hanafi nisabnya adalah 121 sampai 129. Ada 2 hikoh dan 2 syah ya. Dalam mazhab Hanafi nisabnya 130 sampai 134. Ada 2 hiqah dan 3 syah. Sama dalam mazhab Hanafi nisabnya 135 sampai 139. Dan terakhir ada 2 hiqah dan 4 syah. Dalam mazhab Hanafi nisabnya 140 sampai 144. Oke, kita lihat di nisab sapi. Kalau yang tadi adalah unta, sekarang ini adalah sapi. Ya. Kita lihat di sini satu ekor tabi. Ya, tabi ini sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Nisabnya 30 sampai 39. Dan yang selanjutnya ada satu ekor musinnah. Musinnah ini sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nisabnya 40 sampai 59 di sini ya teman-teman, bisa dilihat. Dan yang ketiga, 2 ekor tabi nisabnya 60 sampai 69. Yang selanjutnya 1 ekor tabi dan 1 ekor musinnah. Nisabnya berapa? 70 sampai 79. Yang selanjutnya 2 ekor musinnah. Nisabnya berapa? 20 sampai 80 sampai 89. Selanjutnya ada 3 tabi. Nisabnya berapa? 90 sampai 99. Yang selanjutnya 1 ekor musinnah dan 2 tabi. Nisabnya berapa? 100 sampai 109. Dan selanjutnya ya, 2 ekor musinnah plus 1 ekor tabi nisabnya 110 sampai 109, 3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi nisabnya 120 sampai 129. Oke, kita masuk ke nisab kuda. Di sini 1 ekor tabi ya. Keterangannya kita baca dulu keterangannya. Kuda memiliki zakat ya, hanya menurut mazhab Hanafi, sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, hampir mirip dengan sapi. Kita lanjut ke nisab kambing. Kita baca dulu keterangannya. Demikian seterusnya, setiap bertambah 100 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Oke, kita lihat. Di sini besar zakatnya. Pertama, nisab 1 sampai 39 tidak wajib zakat ya. Terus nisab 40 sampai 120 berapa besar zakatnya? 1 ekor kambing betina. 121 sampai 200 berapa zakatnya? 2 ekor kambing betina. 201 sampai 399 zakatnya berapa? 3 ekor kambing betina. 400 sampai 499 zakatnya 4 ekor kambing. 500 sampai 599 5 ekor kambing betina ya. Jadi ke 100 ya, setiap 100 wajib zakat 1 ekor, dan seterusnya 600 sampai 699 ditambah aja jadi 1 itulah adilnya Allah. Kita punya banyak kambing, kita zakatkan satu, tidak akan berkurang, insya Allah akan ada gantinya. Oke, kita masuk ke nisab harta. Di sini kita baca dulu jenis harta. Yang pertama, emas. Nisabnya berapa? 93,4 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Yang kedua, perak. Nisabnya 642 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Yang selanjutnya perniagaan.
Nisabnya berapa? Standar emas. Kadar zakatnya 2,5%. Pertanian, nisabnya 750 gram. 750 kilogram. Kadar zakatnya berapa? 10% tanpa biaya irigasi. Ya. Ini jika tidak ada biaya irigasi maka 10%. Tapi jika ada biaya irigasi maka 5%. Peternakan kambing, ya nisabnya 40 ekor. Satu ekor umur 2 tahun untuk kadar zakatnya. Yang ketiga sapi dan kerbau. Sapi atau kerbau, nisabnya 30 ekor. Kadar zakatnya satu ekor umur 1 tahun. Gimana kalau barang temuan? Ya, barang temuan nisabnya itu tidak ada nisabnya. Tapi kadar zakatnya 20% tunai. Terus ada perikanan. Perikanan, perkebunan, profesi. Nah, ini nisabnya sama semua, standar emas. Kadar zakatnya pun sama 2,5%. Zakat tanaman. Kita masuk ke dalam pembahasan zakat tanaman. Pertama jenis nisab waktu zakat. Jenisnya apa aja? Yang pertama buah. Yang kedua butir. Buah itu ada apa aja sih? Yang pertama anggur, kurma, kismis, dan sebagainya ya. Ada butir, ya ada gandum, jelai, beras, jagung. Oke. Nisab tanaman. Ya. Yang pertama nisabnya ini 815 kg beras atau 1482 kg gabah. Waktunya kapan? Ya, setiap panen. Setiap panen zakat. Zakatnya sebesar ini, 815 kg beras atau 1482 kg gabah. Zakat. Ya, zakatnya 5%. Jika diairi 5%, ya. Jika ada irigasi 5%. Jika tidak ada maka 10%. Di sini kita baca dulu keterangan tambahan. Ada dua keterangan tambahan. Yang pertama tetap jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain, maka nisabnya disertakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah negeri tersebut. Ya, di negeri kita. Misalkan di negeri Indonesia beras, atau di mana misalkan salah satu negeri makanannya hanya jagung, ya berarti jagung. Makanan pokoknya jagung, ya berarti jagung. Sedangkan kita di Indonesia ini kan beras, berarti beras. Intinya makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Yang kedua, pada sistem pertanian saat ini biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, terus insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen. Kemudian sisanya, ya, apabila lebih dari nisab, dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%, tergantung sistem pengairannya. Ya, seperti tadi ya. Oke. Jika ada pertanyaan seperti ini, apabila ada seseorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 7.500 kg, ya, sawahnya diairi dengan menggunakan tenaga diesel, berapa kilogram zakatnya? Oke. Jawabannya adalah 375 kg. Ya. Terus ada lagi pertanyaan, seseorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 10.000 kg, sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan, berapa kilogram zakatnya? Ya, 1000 kilogram untuk zakatnya. Ya, jadi ini yang kedua ini adalah uh, langsung diairi dengan air hujan, ya, tidak dengan tenaga diesel. Ke zakatnya 1000 kilogram. Ya, kita masuk ke zakat emas dan perak. Syaratnya nanti kita bahas, nisab, waktu, dan zakat. Syaratnya apa? Ya, tidak dipakai sebagai perhiasan.
Jadi zakat emas ini tidak dipakai sebagai perhiasan kayak cincin, kalung, itu tidak dipakai. Nisabnya berapa? 93,4 gram emas dan 642 gram perak. Waktunya kapan? Tiap tahun Komariah. Ya. Zakatnya 2,5%. Seperti tadi ya sudah dijelaskan ya, zakatnya 2,5%. Oke, jika ada pertanyaan seperti ini. Seseorang memiliki emas seberat 150 gram. Telah dimiliki selama 1 tahun. Ya. Hitunglah berapa gram besar zakatnya. Jadi, jika emasnya 150 gram terus telah dimiliki 1 tahun, ya, maka zakat yang dia zakatkan adalah 3,75 gram. Dan ada lagi pertanyaan kedua, seseorang memiliki perak seberat 1250 gram. Ya, telah dimiliki selama 1 tahun. Oke, kita hitung ya. Maka ketika dia memiliki 1250 gram, sudah dimiliki 1 tahun, maka zakat pada saat itu adalah 31,25 gram. Oke. Kita masuk ke zakat perdagangan. Zakat perdagangan, ya, dihitung apabila nilai barang yang diperdagangkan, ya, nisabnya setara 93,4 gram emas. Waktunya tiap tahun komariah seperti tadi ya. Zakatnya 2,5%, sama seperti tadi. Oke, ini apa aja nih perdagangan? Ada industri, ada perhotelan, restoran, hiburan, ekspor impor, kontraktor, supermarket, real estate, percetakan, jasa, dan yang lain-lainnya dan sebagainya, itu termasuk dalam perdagangan. Contoh kasus seperti ini. Sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per Syawal tahun 1436 Hijriah dengan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, mebel belum terjual 5 set. Ya, harganya 20 juta. Yang kedua, uang tunainya ada 85 juta. Terus piutangnya ada 2 juta. Jadi kan jumlahnya 107 juta toh. Oke. Utang dan pajaknya 7 juta. Ya, saldonya 100 juta, sisa 100 juta. Maka besar zakat, ya, 2,5% dikali 100 juta sama dengan 2.500.000. Hanya 2.500.000. Ya. Jadi seperti itu contohnya ya. Jadi hasil dari semuanya dikali 2,5%. Oke, zakat rikaz. Kita masuk definisi dulu. Rikaz ini barang temuan, ya, penemuan barang berharga peninggalan orang kafir masa lalu. Nisabnya berapa? Tidak ada nisab. Waktunya waktu ditemukan. Jadi ketika ditemukan langsung. Zakatnya 20% jika emas atau perak dan 2,5% jika bukan emas atau perak. Oke. Oke, kita baca ya. Rikas ini berbeda dengan lukotoh. Ya, benda tertinggal atau didapati tidak diketahui siapa yang punya. Ya, ini lukotoh ini benda yang tertinggal atau yang hilang dan ditemukan tapi nggak tahu siapa yang punya. Nah, itu lukotoh. Sedangkan rikas kita tahu itu punya siapa dan apa namanya, punya orang kafir ya. Di sini orang kafir, punya orang kafir masa lalu dan kita zakatkan. Oke, zakat profesi. Ya, ada ikhtilaf, ada yang wajib dan tidak wajib. Ya. Yang wajib, orang kaya wajib zakat. Tidak wajib, tidak ada nas, ya, suatu lafaz yang menunjukkan hukum yang dengan jelas. Jadi belum ditemukan tidak wajibnya, tidak ada lafaz yang menunjukkan hukum yang jelas. Tidak wajib ini. Tapi Syekh Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuhaili ini mewajibkan dan Syekh Wahbah Zuhaili ini tidak wajib. Zakat profesi, ya, di sini ada gaji, nisab, waktu dan zakat. Gajinya ada gaji kotor, gaji bersih. Jika gaji kotor langsung dibayar. Jika gaji bersih
sisa kebutuhan pokok. Jadi beli dulu kebutuhan pokok, baru nanti dihitung sisanya. Nisabnya setara 1.800 kg gabah. Waktunya waktu menerima gaji atau sisa kebutuhan pokok. Ya. Zakatnya 2,5%. Ya. Apabila gajinya bersih, eh, bersih ini kan harus dibelikan dulu kebutuhan pokoknya. Nanti sisanya baru nanti dikali 2,5%. Seperti itu. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Akbar adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Semarang. Memiliki seorang istri dan 2 anak. Penghasilan bersih per bulan 7.500.000. Oke, bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang dari 3.500.000 per bulan, maka kelebihan dari penghasilannya 7.500.000 dikurangi 3.500.000 sama dengan 4 juta per bulan. Apabila saldo rata-rata per bulan 4 juta, maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu 1 tahun adalah 48 juta 48 juta ya. Maka ini nisabnya setara emas 3 juta 37 juta 600. Dengan demikian kewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari saldo yaitu 1.200.000. Jadi seperti itu ya. Ini adalah pembayaran tahunan. Bisa juga dengan cara dibayarkan secara bulanan dari gaji yang diterima. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut aja kita lanjut ke slide yang ini. Ancaman bagi penolak membayar zakat. Yang pertama, harta bendanya akan berubah menjadi azab di akhirat kelak. Ya. Quran surat ke-9 ayat 34 sampai 35. Yang kedua, enggan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik. Ya. Mengambil harta orang lain lah. Yang ketiga, enggan berzakat sama dengan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya kemarau yang panjang, ya, sebagaimana hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Ya, maka orang yang enggan itu bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di suatu tempat ada orang yang enggan berzakat, atau bisa jadi banyak yang enggan membayar zakat, maka tempat itu akan menjadi kekeringan atau kemarau yang panjang. Ini sebagaimana di dalam hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Yang keempat, keberkahan harta dan kemaslahatan hidup akan hilang atau berkurang dengan sebab enggan berzakat. Yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang yang enggan membayar zakat. Yang keenam, Rasulullah SAW pernah akan melakukan isolasi, ya, isolasi sosial bagi orang yang enggan membayar zakat. Dan yang terakhir, Qarun pernah diazab Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena enggan berzakat. Oke, pahala besar bagi orang yang membayar zakat. Ya, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Luqman ayat keempat sampai 5. Di ayat yang lain Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 277. Dan yang ayat yang lainnya dikatakan, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan kepada sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Hikmahnya adalah, yang pertama, menjaga harta, menyembuhkan penyakit, memperbanyak harta, mensucikan jiwa. Ya, jadi zakat ini tidak mengurangi harta sedikit pun, tapi akan ditambah oleh Allah.
dan itu pun menjaga harta kita ya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tidak diinfakkan, harta yang tidak dizakatkan, ya itu akan mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Serta mensucikan jiwa karena sebagian harta kita adalah milik orang lain. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Unzur maqala wala tanzur man qala. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.